Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Nah teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, untuk yang baru singgah ke channel saya ataupun yang telah lama, mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar ketika saya berkongsi dengan teman-teman terkait info-info, maka teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan informasinya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan penggunaan telepon yang dibeli di luar negeri di Indonesia. Nah teman-teman, untuk makluman, pada tanggal 15 September 2020, pemerintah Indonesia telah melakukan pemblokiran telepon black market ataupun BM melalui identifikasi nomor IMEI. Nah, apa itu IMEI? IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity, yaitu kode unik yang terdiri dari 15 digit atau angka yang dimiliki oleh tiap transceiver perangkat telepon seluler. Jadi, secara tidak langsung untuk telepon yang dibeli di luar Indonesia, maka IMEI-nya tidak akan terdaftar di Kemenperin Indonesia. Nah, teman-teman, jadi sebelum teman-teman mengecek apakah IMEI handphone teman-teman terdaftar atau tidak, maka teman-teman perlu mengetahui IMEI telepon masing-masing. Nah, teman-teman, untuk yang penasaran bagaimana caranya untuk mengecek nomor IMEI, nah di sini ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mengecek melalui dashboard ataupun kotak ketika teman-teman membeli handphone. Namun, mungkin ada teman-teman yang sudah tidak menyimpan ataupun hilang kotak tersebut, maka teman-teman bisa ngecek langsung di handphone masing-masing. Yaitu caranya cukup mudah, hanya dengan menekan bintang pagar 06 pagar. Maka secara otomatis nomor IMEI handphone teman-teman punya itu akan muncul di layar handphone. Nah, teman-teman, saya harap nomor IMEI tersebut dapat teman-teman simpan, catat ataupun screenshot agar dapat digunakan untuk mengecek IMEI apakah terdaftar atau tidak di Kemenperin Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan kongsikan cara mengecek di website Kemenperin Indonesia. Yuk, simak videonya. Nah, teman-teman, caranya cukup mudah ya. Jadi, teman-teman hanya masuk ke Google, kemudian ketik imei.kemenperin.go.id. Nah, kemudian kita tekan ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masukkan nomor IMEI yang teman-teman dapatkan tadi. Seperti ini contohnya, kita tekan ataupun klik button mencari atau search. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika muncul perkataan seperti ini ya teman-teman, yaitu IMEI terdaftar di database Kemenperin, maka handphone teman-teman aman dan tidak perlu meregistrasi dan langsung bisa digunakan di Indonesia. Nah, kita coba lagi untuk IMEI selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini kita coba lagi, kemudian kita klik tanda mencari ataupun search. Nah, ini muncul keputusannya bahwa IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. Nah, jika muncul seperti ini teman-teman, ini teman-teman wajib untuk meregistrasikan nomor IMEI ya teman-teman. Jika IMEI teman-teman belum berdaftar, maka teman-teman wajib mendaftarkannya di Bea Cukai. Nah, teman-teman, bagaimana cara mendaftarkan di Bea Cukai? Nah, di sini saya akan kongsikan ya cara pendaftarannya. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup masuk di Google, kemudian ketik www.beacukai.go.id. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan yang akan nampak di layar handphone teman-teman. Kemudian kita pilih di bagian yang bawah sekali. Nah, di sini apa yang kami miliki. Berikut ini daftar sistem aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses. Nah, jadi teman-teman pilih registrasi IMEI.
Kemudian di sini ada form yang teman-teman harus lengkapkan. Nah, jadi silahkan mengisi data diri dengan lengkap dan benar ya teman-teman. Untuk NPWP, jika teman-teman tidak mempunyai NPWP, maka tidak perlu diisi. Kemudian setelah lengkap, teman-teman masukkan key code yang ada di sini. Nah, kemudian tekan send. Nah, ketika teman-teman sudah selesai di sini, maka teman-teman akan mendapatkan barcode ataupun QR code. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan barcode ataupun QR code, maka teman-teman silahkan screenshot ya, disimpan untuk kegunaan ketika teman-teman berada di Bandara Indonesia. Jadi, ketika sampai di Bandara Indonesia, teman-teman bisa mendatangi pihak Bea Cukai untuk meregistrasikan atau melakukan pendaftaran scanning barcode ataupun QR code yang sudah teman-teman terima tadi. Setelah melakukan scanning, baru handphone teman-teman bisa digunakan untuk jaringan seluler Indonesia. Nah, teman-teman, ada biaya pajak yang perlu teman-teman bayar ya jika membawa handphone dari luar negara. Ada 3 jenis pajak. Yang pertama, bea masuk sebesar 10%. Kemudian yang kedua, PPN sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, PPh sebesar 20% jika tidak mempunyai NPWP dan 10% untuk yang mempunyai NPWP. Nah, kemudian untuk di take note, sebaiknya teman-teman sebelum meninggalkan bandara melakukan scanning barcode dulu ya teman-teman. Untuk ketentuan di bandara, jika harga handphone teman-teman di bawah 500 US dollar, maka teman-teman tidak perlu membayar pajak yang saya sebutkan tadi. Namun jika harga handphone teman-teman lebih dari 500 dolar ataupun sekitar 7 jutaan, maka teman-teman harus membayar pajak yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman mendatangi tempat bea cukai di daerah masing-masing, maka itu akan lebih mahal. Jadi alangkah baiknya sebelum teman-teman meninggalkan bandara, teman-teman melakukan scanning barcode dulu. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman TKI yang di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia, ataupun teman-teman yang berniat menghadiahkan handphone ke keluarga masing-masing. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah silap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.